Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manhaj Al-Imam Tahawi dalam kitabnya Bayan Mushkil Athar. Sebagai pendahuluan sebelum kita membahas manhaj beliau dalam kitab Bayan Mushkil Athar ini, kita sebutkan dahulu atau kita bahas terlebih dahulu penyebab beliau menulis kitab ini dan juga tujuannya. Beliau menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya bahwasanya beliau yang menyebabkan beliau menulis dari kitab ini adalah bahwasanya ada banyak hadis dengan sanad-sanad yang bisa diterima dan disampaikan oleh orang-orang yang berhati-hati terhadap periwayatan tersebut dan penuh amanah, dan juga disampaikan dengan sangat baik oleh para perawinya. Akan tetapi ada sesuatu yang kemudian menyebabkan orang-orang tidak memahami dan tidak mengambil faedah dari hadis tersebut. Oleh karena hal tersebut, beliau mengarang kitab ini. Kemudian juga beliau mempunyai 3 poin tujuan atau 3 tujuan penting. Yang pertama adalah tibyanu ma qaddira alaihi min mushkil athar wa syarhiha, yaitu menjelaskan dari hadis-hadis yang muskil dan juga mensyarahnya, menjelaskannya. Yang kedua, istikhrajul ahkam allati fiha wal ma'ani, mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam hadis-hadis itu dan juga makna-makna, artinya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga adalah nafyul ihalat anha hatta yazula at-ta'arud wal ikhtilaf, yaitu menafikan ihalat. Ihalat ini penafian atau tidak mengamalkan dari hadis tersebut dengan cara menghilangkan ta'arud, pertentangan. Jadi kalau hadis ada pertentangannya, bisa-bisa tidak diamalkan, dan juga ikhtilaf artinya pertentangan juga. Jadi itu 3 tujuan pokok dari penulisan kitab ini. Kemudian kita langsung kepada manhaj beliau dalam penulisan kitab beliau ini. Yang pertama adalah iltizamuhu bi dzikril asanid lil athar allati yuriduha fil bab wa ma yu'ariduha minal athar al-ukhra. Jadi beliau berpegang teguh dengan menyebutkan asanid. Asanid ini jamak dari sanad. Jadi tidak hanya menyebutkan matannya, tapi disebutkan sanad-sanadnya. Bahkan disebutkan di situ disebutkan juga mutabi' dan juga syawahidnya. Jadi tidak hanya mencukupkan dengan menulis matan, bahkan disebutkan juga sanad, bahkan disebutkan juga mutabi' atau hadis yang mendukung daripada matan hadis tersebut dan juga syawahidnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tahriru mahal al-mushkil fil hadis. Beliau menyelesaikan atau membahas tempat di mana terdapat sesuatu yang iskal atau problem dalam sebuah hadis ya. Dan juga beliau menjelaskan sebab dari munculnya khilaf dan sebab dari munculnya khilaf tersebut. Jadi semisal ya, ada contoh bahwasanya ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita menjadikan hewan tunggangan kita itu untuk menjadi tempat duduk. Jadi kalau hewan tunggangan itu digunakan sebagai alat transportasi tidak masalah, tapi kalau hanya dijadikan tempat duduk atau dijadikan mimbar untuk khutbah, maka itu dilarang. Akan tetapi ada hadis lain yang menerangkan bahwa pada hari Arafah Rasulullah SAW beliau berkhutbah dari tunggangannya. Ini kan seakan-akan ada pertentangan
Akhirnya beliau menjelaskan bahwasanya dalam keadaan normal memang tidak boleh kita menjadikan hewan kita itu menjadi tempat duduk hanya untuk leyeh-leyeh begitu ya, atau menjadikan hewan peliharaan kita itu hanya sebagai tempat khutbah dalam kondisi normal. Tapi kalau ada darurat misalkan, andaikan kita tidak menaiki tunggangan kita itu, maka pidato kita atau khutbah kita tidak terdengar, pidato Rasulullah pada waktu di hari Arafah itu tidak bisa didengarkan oleh banyak orang, maka terjadi darurat di situ, maka Rasulullah berkhutbah dari atas tunggangannya. Nah, maka dengan penjelasan ini kan menjadi jelas ya bahwasanya boleh misalkan kita menggunakan hewan tunggangan itu untuk khutbah tetapi dalam keadaan darurat atau apabila kebutuhan mendesak untuk hal tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana manhaj beliau apabila terdapat ta'arud atau pertentangan di antara hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau ini sama ya dengan ulama-ulama yang lain dalam mengatasi ta'arud, yaitu yang pertama dengan al-jam'u. Maksud dari al-jam'u di sini adalah mengkompromikan kedua hadis tersebut sehingga bisa sama-sama kita pakai. Apabila tidak memungkinkan al-jam'u, maka beliau memilih at-tarjih atau mengunggulkan salah satu hadis tersebut. Apabila tidak bisa lagi, maka mereka beliau Imam At-Tahawi menggunakan metode nasakh atau hadis yang satu menasakh hukum hadis yang lain. Nah, jadi sama sebenarnya dengan ulama-ulama yang lain, beliau menggunakan kategori teori ini baik al-jam'u, at-tarjih ataupun an-nasakh. Kemudian yang keempat, manhaj beliau dalam menulis kitab ini adalah beliau menghilangkan kemuskilan yang terdapat pada hadis dengan memberikan komentar yang kemudian menafsiri atau menjelaskan lafaz-lafaz yang gharib dalam sebuah hadis. Jadi memang ada kadang-kadang dalam hadis Rasulullah itu terdapat hadis atau matan hadis, lafaz hadis yang gharib itu dijelaskan oleh beliau Imam Tahawi. Jadi bukan hanya membahas sesuatu yang bertentangan tapi menjelaskan hadis-hadis yang gharib. Kemudian yang kelima, dzikruhu lil aqwal fil masail al-mutanawwi'ah ma'a nisbatiha li ashabiha bil asanid. Beliau menyebutkan qaul-qaul, pendapat-pendapat dalam banyak hal, dalam masalah yang banyak, dan qaul tersebut beliau nisbahkan kepada kepada pemiliknya ya, kepada orang yang mengatakan qaul tersebut dengan sanadnya. Jadi kelebihan salah satu manhaj beliau ya ini, tidak hanya memberikan statement dari seseorang tapi juga disebutkan sanad sehingga sampai kepada pemilik qaul tersebut. Kemudian yang keenam, inayatuhu bidzikril adillah wa tartibiha. Beliau sangat memperhatikan dengan menyebutkan dalil-dalil dan mentertib daripada dalil tersebut. Dan juga wa munaqashatiha wal jawab 'alaiha 'inda tarjihihi lil aqwal. Dan juga beliau mendiskusikan, artinya mendiskusikan dalil-dalil tersebut, kemudian menjelaskan apabila beliau mentarjih daripada salah satu qaul tersebut. Jadi banyak sekali dalil, kemudian didiskusikan dalil-dalilnya, jadi sangat kaya buku beliau ini dengan dalil-dalil. Kemudian yang ketujuh, taqibuhu lil hadis bidzikril fawaid wal ahkam al mustanbithah kama fa'ala ma'a hadis. Beliau memberikan komentar terhadap sebuah hadis dengan menyebutkan faidah atau sesuatu yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, dan juga beliau menyebutkan hukum-hukum yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Jadi bisa mengambil faidah dan juga hukum. Kemudian yang kedelapan, taqiduhu bima yadullu alaihi al-hadis wa in kana mukhalifuhu fi dzalika as-sahabah. Kama taruhu fi khitam kitab mujawiban amman yahtaju bil abadilah min as-sahabah annahum yaqa'una fi as-salah wa yaqulun rahimallah, fa kana jawabuna lahu fi dzalik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa hujjatullah ta'ala ala khalqihi wa qad yahtamil ay yakuna haula'il abadilah lam yablughum hadal nahyi
walau balagum lamma khalafuhu wala kharaju anhu. Jadi beliau menyebutkan di sini taqiduhu bima yadullu alaihi hadis. Beliau menyebutkan sebuah hadis dan menguatkannya walaupun hadis tersebut misalkan diselisihi oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sebagaimana dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya ada sahabat yang dijuluki dengan Al-Abadilah. Mereka menyelisihi Rasulullah. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, andaikan Rasulullah itu adalah hujjah, dijelaskan oleh beliau Rasulullah itu adalah hujjah. Bisa saja para sahabat itu tidak sampai atau hadis ini tidak sampai kepada mereka. Andaikan sampai hadis ini kepada mereka, niscaya mereka tidak akan menyalahinya. Jadi begitu ya. Kemudian itu 8 poin dari manhaj beliau. Terakhir kita bicara dengan keistimewaan dari kitab ini ya. Jadi kitab ini adalah salah satu kitab yang dianggap paling bagus dalam menjelaskan muskil, istilah atau yang mukhtalaf ya dalam istilah lain. Masalah-masalah yang muskil dan mukhtalaf dalam hadis. Dan ini adalah salah satu kitab terbaik yang membahas dari kitab itu. Walaupun juga ada kitab lain ya, misalkan ada kemarin itu Takwil Mukhtalaf Hadis dan juga yang lain-lain, tapi kitab ini dianggap salah satu kitab yang terbaik yang membahas dari masalah muskil al-hadis atau mukhtalaf al-hadis. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri.